Tuhan-Mu bagi kami. Di waktu yang singkat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, mari kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-15 hingga ayat ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Bapak Ibu sudah datang, mari kita baca bersama-sama. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Ya, kita bergantian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan mengingatkan orang-orang mata, untuk membebaskan orang-orang miskin bebas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Kata telah datang berarti sedang datang. Ya, sedang datang. Ya. Saudara pun dikasihi oleh Tuhan, arti kata rahmat atau tahun rahmat itu berarti bahwa itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Tetapi Tuhan memberikannya di tahun rahmat Tuhan itu. Jadi Tuhan memberikan sesuatu kepada kita yang seharusnya, yang selayaknya kita tidak bisa terima. Artinya tidak ada kelayakan untuk kita bisa terima itu semua. Ya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita belajar tentang tahun rahmat Tuhan itu. Apakah yang Tuhan kerjakan di dalam tahun rahmat Tuhan itu bagi kita? Di ayat yang ke-19 dikatakan, tahun rahmat Tuhan itu adalah dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Ada kata orang-orang tertawan. Kalau misalnya kita lihat peperangan, orang-orang yang tertawan itu adalah orang-orang yang kalah tentunya. Ya. Orang-orang yang kalah, orang-orang yang telah mungkin dikepung, disergap, di apapun, ya, lalu kalah, lalu ditangkap dan ditawan. Lalu mereka menjadi orang-orang yang ada di pihak musuh, di dalam penjara musuh, di dalam pengawasan musuh, di dalam tawanan musuh. Nah, itu orang-orang tawanan. Ya. Nah, saudara-saudara, mengapa saya katakan itu semua? Apakah kita juga adalah orang-orang tawanan? Mungkin secara jasmania kita bukan orang-orang tawanan, ya, karena kita mungkin tidak berperang. Tetapi bisa saja secara psikologis kita adalah orang-orang tawanan. Secara jiwa dan secara roh bisa saja kita menjadi orang-orang tawanan. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Ya, paling tidak kita mempunyai 3 musuh. Musuh kita adalah iblis, musuh kita adalah dosa, musuh kita adalah dunia ini. Jadi kita ada musuh. Dan mengapa orang-orang bisa menjadi tertawa? Karena mungkin orang itu tidak mempunyai kekuatan yang lebih.
pada musuh yang ada. Mengapa dia kalah perang? Bisa saja karena dia terjebak, karena dia tidak bisa melihat tipu muslihat dari musuh, dan akhirnya dia kalah dalam muslihat musuh itu sendiri. Akhirnya dia menjadi tawanan perang. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, secara rohani kadang-kadang kita menjadi tawanan. Kita tidak berdaya, kita kalah perang, kita gagal dalam hidup kerohanian kita. Dulu saya pernah mengalami kegagalan, yaitu saya ingat betul saya ini gagal dalam menjaga kehidupan kekudusan saya. Saya jatuh dalam perjudian. Kapan saya jatuh dalam perjudian? Di tahun baru Imlek. Nah, di tahun baru Imlek. Kenapa bisa jatuh ya dalam perjudian di tahun baru Imlek? Karena waktu itu ya saya masih anak muda ya belum terlalu muda lah, belum terlalu pemuda, masih tanggung lah. Ya, tapi saya sudah mengenal namanya perjudian. Di tahun baru Imlek itulah saya mengenal perjudian. Saya lihat mama saya, papa saya, ya paman saya, bibi saya, ya semua main judi. Semua main judi. Bahkan akhirnya saya juga diajar bermain judi. Ya, saya diperlihatkan bagaimana cara main judi, ya, dan saya diajar main judi. Bahkan akhirnya saya dikasih duit supaya main judi. Ini mantap ya kan? Udah diajar, dikasih duit, ya main judi. Tapi dengan catatan di hari raya Imlek saja yang boleh main. Selesai itu nggak boleh main lagi. Hari raya Imlek saja yang Nyecijit sampai Cap Gome boleh main judi. Selesai itu tak boleh main lagi. Ya. Nah. Kalau kalah bagaimana? Nggak apa-apa, dikasih duit lagi. Jadi mainnya seperti itu. Jadi senanglah. Mulai main dan senang. Betul. Ya, senang sekali. Suka sekali main judi. Ya, apa di sini mau ngetes? Suka nggak main judi? Ya. Judi itu saudara-saudara bisa menjadi hobi. Judi itu bisa menjadi dosa. Ya. Akhirnya saudara-saudara, setelah saya selesai Imlek, justru saya ketagihan main judi. Karena saking enaknya, saking nyamannya, kita ingin main judi. Kalau kita menang, kita suka sekali. Oh senang, ngajak anto. Oh, ngajak anto yo, jangan. Terakhir teman menang. Kalau kalah, kita penasaran. Mengapa saya bisa sampai kalah? Wah, Choi Hi Mang Loyo. Hoki belum datang, Han Soyo. Akhirnya bisa kalah. Nah, jadi akhirnya saya menjadi orang yang kecanduan main judi. Orang yang bermain judi bukan hanya di tahun baru Imlek lagi, tetapi di hari-hari mendatang saya terus main judi. Saya terus main judi. Bukan hanya satu jenis judi lagi yang saya main, tetapi bermacam-macam judi jenisnya saya main. Yang penting ada orangnya, yang penting ada yang mau main dengan saya main. Dan duitnya dari mana? Kalau di tahun baru Imlek, duit dari angpau, duit dari orang tua, ya. Tetapi ketika saya mulai lebih dewasa sedikit, saya sudah pandai cari duit. Saya cari duit. Saya mantap cari duit. Saya orang rajin cari duit. Apa saja bisa jadi duit. Ya, sampai nyangkul pun saya bisa cari duit. Sudah. Nebas rumput untuk orang pun saya bisa. Jual es krim pun saya bisa. Jaga stand orang pun saya bisa. Urus toko orang pun saya bisa. Bersihkan rumah apapun saya bisa. Jadi
saya pakai main judi, saya berjudi, saya dan berjudi. Ya. Sampai saya menjadi seorang pekerja di bioskop, duit juga melimpah-limpah di situ. Tapi saya juga main judi. Dan judi menjadi sebuah kebiasaan dan sebuah dosa di dalam hidup saya. Saya sebenarnya beberapa waktu itu akhirnya saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, tapi judi saya nggak bisa lepaskan. Walaupun saya sudah menjadi orang Kristen, saya tidak bisa melepaskan judi. Karena judi begitu melekat, begitu enak dan begitu nyaman. Saya tidak bisa melepaskan. Saya berdoa pada Tuhan. Dan akhirnya di hari raya Imlek, saya lupa tahun berapa, akhirnya saya lepas dari judi. Dan kenapa bisa lepas? Karena tahun itu saya berketetapan di hadapan Tuhan, saya tidak mau main judi. Akhirnya saya pergi ke Singkawang, ya, ajak beberapa teman pergi main ke Singkawang. Jadi kami pakai pergi ke Singkawang, pergi lihat amoy-amoy cantik di sana. Tapi tidak main perempuan di sana. Syukur masih tidak main perempuan, ya. Lihat amoy-amoy cantik di Singkawang, ya kan? Mungkin ada ke Okta kali sana. Iya. Jadi kami main di Singkawang, main ke Gunung Poteng, main ke mana-mana. Tiap hari kami wisata ke sana ke sini. Habiskan duit angpau kami, habiskan duit pekerjaan kami 1 tahun. Kami jalan sana jalan sini dan kami tidak berjudi. Dan akhirnya betul, selesai Imlek, saya akhirnya bisa berhenti bermain judi. Saya tahu Tuhan tolong saya. Tuhan berikan hati kepada saya untuk menjauhi judi dan beri keberanian bagi saya untuk meninggalkan tawanan ini bagi saya. Beri semangat. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, banyak yang bisa menawan kita. Kita bisa menjadi tawanan pornografi. Setiap kita buka HP, kita ingin lihat yang macam-macam, sudah. Bagi yang laki-laki, perempuan tidak tahu, ada juga enggak. Atau kita ingin itu ngomong orang saja. Kita mempunyai, ya, kawanan mungkin ingin mencuri uang orang saja. Padahal duit sudah ada, masih curi orang juga. Seneng. Dan juga ada orang yang tertawan suka melihat orang jatuh, saudara-saudara. Wah, dia senang kalau orang celaka, orang susah, orang apa, dia senang tepuk tangan. Ya, dia senang sekali. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita menjadi orang yang tertawan. Tetapi di dalam tahun rahmat Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, Roh Allah ada padaku. Itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Aku diutus oleh Allah, kata Tuhan Yesus di situ, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan bagi orang-orang yang tertawan. Biarlah tahun ini menjadi tahun pemulihan rohani bagi saya dan saudara-saudara. Tahun pembebasan dari tawanan. Apapun yang menawan kita hari-hari ini, kita dibebaskan oleh tangan kuasa Allah. Ada orang yang tertawan karena keuangan. Hidupnya hanya memikirkan uang saja. Hidupnya kalau tidak ada uang nggak bisa hidup rasanya. Tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada uang. Ya, saudara-saudara, engkau sedang tertawan dengan keuangan. Engkau perlu dilepaskan dari tawanan keuangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, dikatakan yang kedua adalah untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Apa yang dikerjakan di dalam tahun rahmat Tuhan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, yaitu membebaskan kita secara fisik dari sakit penyakit. Amin. Ya, kedengarannya ini seperti orang yang apa itu? Ya,
Tapi tidak. Tuhan juga menjanjikan kesembuhan demi kesembuhan. Buktinya ketika Yesus datang ke dalam dunia, 3,5 tahun dia melayani Tuhan. Dia berjalan dari kota ke kota, dia berjalan dari desa ke desa. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus melakukan pengajaran firman Tuhan, betul, memberitakan Injil Allah sedang datang. Tetapi Yesus juga mengadakan mujizat Tuhan, kesembuhan yang dia lakukan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bahkan dibangkitkan dari kematian, orang kusta ditahirkan, orang kerasukan diusir dari setan-setan yang ada di dalamnya. Diusir setan-setan itu dalam diri mereka. Yesus mengadakan banyak mujizat, banyak jenis penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Itulah tahun rahmat Tuhan, tahun di mana Tuhan juga memperdulikan kesembuhan, memperdulikan saya dan saudara-saudara dari segala sakit penyakit. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Memang di sini dipakai mewakili sakit penyakit itu adalah buta, karena memang buta itu tidak ada obatnya. Pada zaman itu tidak ada istilahnya cangkok mata, nggak ada, nggak bisa. Mungkin hari ini sudah ada. Jadi orang buta itu orang yang sangat menderita. Coba kalau saudara-saudara nggak percaya, pejam mata lalu nggak buka-buka matanya 1 hari, gimana? Lalu saudara-saudara harus berjalan. Kalau duduk baring saja di kamar sih nggak masalah lah, tidur terus lah, itu namanya tidur lah. Tapi kalau kita melakukan kegiatan buta, itu tak enak. Nah, ada istri nggak bisa lihat istri, punya suami nggak bisa lihat suami, punya anak nggak bisa lihat anak, punya uang nggak tahu ini uang berapa ya, dikasih angpau, ini uang 10.000, nggak tahu 10.000 100.000 nggak ngerti ya. Zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Orang buta sekarang sudah bisa membaca. Orang zaman dulu baca apa? Dulu duit itu ya duit, nggak ada istilah duit orang buta. Ya sekarang duit yang kita pegang itu orang buta bisa raba dan tahu itu berapa duit dan sebagainya. Tapi zaman dulu 2000 tahun yang lalu ya belum ada teknologi seperti itu. Orang buta sangat menderita. Tetapi Tuhan berkata, tahun rahmat Tuhan telah datang atas mereka. Pembebasan, bukan pembebasan, penglihatan. Artinya Tuhan menyembuhkan mereka. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang buta itu juga bisa berarti buta rohani, tidak mengerti mana baik, mana yang benar, mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Amin. Tidak ngerti apa yang terjadi hari-hari ini, pusing kepala apa yang terjadi hari-hari ini, semuanya gelap, semuanya tak ngerti. Ya, mana yang benar, mana yang salah, tidak ngerti. Hidup ini seperti berjalan di dalam gelombang, tak ngerti apa. Hidup itu seperti berjalan dalam kebutaan saja. Yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, yang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, yaitu memberitakan kepada orang-orang yang tertindas. Apa itu arti orang-orang yang tertindas? Orang-orang yang tertindas adalah orang-orang yang mengalami tekanan lebih daripada tawanan. Ya, kalau tawanan hanya ditawan saja, dipenjarakan saja, diawasi saja. Tetapi kalau orang-orang tertindas, itu orang-orang yang dipaksa melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, itu tertindas. Dia tidak bisa melawan, dia tidak punya kemampuan untuk melawan,
dan dia tertindas. Sama seperti umat Israel ketika di tanah Mesir, mereka dipaksa oleh kerajaan Mesir, oleh Firaun untuk membuat bata, membangun kota, tapi dengan biaya yang istilahnya orang-orang Israel dipaksa kerja, tapi tidak dikasih biaya yang cukup atau gaji yang cukup. Mereka hanya dikasih makan saja, tapi mereka dipaksa kerja, paksa kerja. Ya, karena Firaun ketakutan dengan orang Israel yang semakin banyak ini, mau ditindas, supaya makin ditindas, supaya jangan makin banyak anak, gitu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab umat Israel, mengirimkan seorang pembebas dari Tuhan, yaitu seorang yang namanya Musa. Dan akhirnya mereka dibebaskan, dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa dengan 10 mujizatnya. Tongkatnya bisa membuat mujizat, dan akhirnya umat Israel dilepaskan dari penindasan di tanah Mesir. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami penindasan, ditindas oleh berbagai persoalan, ditindas oleh berbagai masalah, bahkan ditindas oleh manusia-manusia di sekeliling kita. Tetapi ingat, ketika kita berseru kepada Allah, ada jalan Tuhan untuk membebaskan saya dan saudara-saudara, karena ini adalah tahun rahmat Tuhan. Amin. Tahun rahmat Tuhan membawa kebebasan bagi saya dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ini tahun Yobel, ini tahun pembebasan. Lalu kita berdoa. Saudara, dan semangat kita nyanyikan lagi. Ya, mari.
nanti minta Bapak Okta pimpin kita dalam doa. Pujian dan syukur kembali kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama membuka hati menerima kebenaran firman. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajar kami dan mendidik kami Tuhan Yesus untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore dan malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami semua. Biar kami boleh merenungkannya itu Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami Tuhan Yesus boleh lepas Tuhan Yesus dari tawanan-tawanan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang Engkau ajarkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah selesai berbicara. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Amin.